Ya pemirsa, di tengah fenomena transaksi digital yang masih menjadi primadona, alat pembayaran masyarakat tentunya menarik untuk kita membedah lebih jauh tren bisnis bank digital hingga akhir kuartal 1 2024. Untuk itu, saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia, Indra Utoyo, Direktur Utama PT Bank Alo Indonesia Tbk atau Alobank. Pak Indra, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Mbak. Terima kasih Pak sudah hadir di Money Talk. Semoga sehat selalu untuk Pak Indra. Pak, kita sudah di bulan Mei, ini Pak berarti kuartal 1 sudah wrap up lah ya, gitu ya. Silahkan Pak, mungkin untuk kinerja kuartal 1 2024 untuk Alo, apa saja yang bisa kita ketahui untuk pencapaian-pencapaian dan lainnya, silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi ya Alhamdulillah Alobank ya sebagai bank baru yang lahir 2 tahun yang lalu, ya mencatatkan kinerja yang baik begitu, di mana kita di tengah juga kondisi yang ada tantangan ya, tentu kan tantangan makroekonomi, kemudian juga ketidakpastian karena geopolitik, juga kemudian ada peningkatan dari BI rate ya ke 6,25 dan terakhir juga kita lihat ada pelemahan ya untuk nilai tukar. Namun di sisi kinerja, alhamdulillah Alobank paling nggak di Q1 ini untuk operasional begitu, customer Alobank di Q1 sudah di 8,6 juta, itu meningkat 15% dibanding akhir tahun 2023 dibanding kuartal sebelumnya ya. Kemudian juga di transaksi digital juga terus meningkat sekitar 13% dibanding kuartal sebelumnya. Kalau untuk kinerja finansial dari sisi aset kami year on year tumbuh sekitar 6% ya di 12,7 triliun, itu juga ditopang oleh adanya efek-efek dari penempatan dari efek yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian juga dari sisi DPK kami tumbuh sekitar 4%, sekitar saat ini di 5,4 triliun begitu. Kemudian dari sisi profit memang alhamdulillah kami tumbuh 23,12% begitu ya. Dari sekarang di 111 miliar tumbuh 23% dibanding tahun lalu. Kemudian dari sisi NPL juga kami alhamdulillah cukup terjaga baik ya. Di NPL kami di untuk grossnya di 0,4%, di netnya di 0,2%, saya rasa jauh di atas rata-rata industri yang di 2,25% per Maret begitu ya. Kemudian juga saya rasa dari sisi BOPO kami juga terjaga cukup efisien di 60%. Ini hal yang juga saya rasa penting. Mungkin demikian Mbak kira-kira. Ya luar biasa Pak, capaian-capaian juga indikator-indikator dari perbankan juga masih begitu baik. NPL luar biasa sehat ya Pak ya dalam hal ini. Pak, di kuartal 1 2024 ini review Anda sendiri untuk transaksi pembayaran dan transaksi demand pay later seperti apa Pak? Dan juga untuk porsi-porsi pendapatan dari Alobank sendiri ini banyak didominasi oleh apa Pak? Ya, saya rasa di sisi transaksi kita semua menyaksikan peningkatan transaksi digital yang semakin meningkat ya. Ini juga saya rasa kita tentu berterima kasih karena memang BI sangat mendorong untuk transformasi kepada sistem pembayaran digital. Oleh karena itu transaksi meningkat sangat eksponensial begitu di kami sendiri. Untuk Q on Q-nya naik 13% begitu. Sementara untuk pay later sendiri yang menarik juga kami Q on Q ini naik 20% begitu. Ya, ini saya rasa justru juga di atas rata-rata industri ya, di mana pertumbuhan kredit kan di sekitar 10%. 10 sampai ya. Itu kira-kira dari sisi transaksi dan juga peningkatan pay later ya, yang saya rasa masih cukup baik dan cukup tinggi di atas rata-rata industri begitu. Pak Indra sendiri sejauh mana Anda melihat regulasi dan apapun ditetapkan pemerintah untuk terus mendorong transaksi digital dari pemberlakuan QR dan lain-lain ini juga mendorong bisnis Alobank sendiri Pak? Betul. Ya karena Alobank sendiri kan memang kita lahir dengan konsep layanannya digital begitu ya, dan kita tumbuh nanti besar dengan cara kita melakukan kolaborasi begitu melalui ekosistem digital maupun dari layanan-layanan kami yang nanti ada di genggaman para nasabah, dan juga dengan partner-partner ekosistem yang kami berkolaborasi ya. Dimulai dari Setekop dulu, kemudian dengan partner-partner ekosistem yang lain untuk membuat layanan digital ini makin menjadi sesuatu yang dipakai keseharian begitu ya. Ini yang saya rasa mendorong bagaimana dengan adanya BI yang terus mendorong transformasi digital dengan adanya standar-standar yang membuat sistem keuangan sistem pembayaran menjadi lebih efisien ya, dengan kita QRIS yang sudah
menjadi milestone penting ya dari sistem bayaran SPBI 2020, blueprint sistem bayaran 2025 itu salah satu milestone yang penting adalah QRIS ini yang sudah makin masif begitu. Kemudian kita juga kemitraan atau merchant-merchant yang menggunakan QRIS juga sekarang sudah semakin luas kan, itu membuat saya rasa penggunaan transaksi digital ini semakin tentu akan semakin mengikuti menjadi tumbuh sangat cepat. Begitu. Dan tentunya Allo juga akan nanti penggunaannya pakai QRIS, ya Pak, pay later semuanya bisa dilakukan melalui genggaman dan lain-lain, begitu banyak kemudahan ditawarkan oleh Allo ya Pak ya. Dibandingkan dengan digital bank lainnya dan begitu banyak kemudahan pula yang ditawarkan Allo gitu ya. Apa yang membuat Allo bisa stand out Pak dibandingkan digital bank lain? Ya tentu kami juga sebagai bank, satu ya kami sebagai bank ini juga harus tentu punya disiplin karena bank adalah bank yang memang harus memiliki disiplin, tidak hanya juga agile sebagai perusahaan berbasis teknologi tapi juga harus memiliki disiplin sebagai ya dalam hal manajemen risiko yang harus konservatif. Itu yang saya rasa memastikan supaya apa yang kami lakukan ini tumbuh secara sustain begitu ya. Itu menjadi fondasi kami. Kemudian juga dalam rangka bertumbuh ini kami juga harus berkolaborasi dengan ekosistem. Jadi bank digital ini kan tadi ya sebuah platform teknologi yang nantinya besar dengan kolaborasi. Nah kolaborasi kami ini kami sebut dengan Phygital, physical and digital. Kami berkolaborasi dengan ekosistem baik yang fisik maupun yang digital sebagai perluasan dari ekosistem layanan kami. Nah kami mulai dengan tentu dengan CT Corp dulu ya yang memiliki jaringan ekosistem consumer yang sangat luas begitu, baik di ekosistem fisiknya maupun di digitalnya. Nah kemudian dari situ kita juga terus berkolaborasi dengan partner-partner ekosistem digital lain maupun fintech ya, itu yang coba kita lakukan. Dan tadi apa perbedaannya? Ya tentu kami juga harus memiliki digital ini ada dua hal yang kami ingin bawa tentunya, bahwa bagaimana dari layanan kami ini bisa memberikan satu tentu transparansi dan juga empowering ya supaya customer diberikan keluasan untuk mengelola dananya sendiri. Kami ada produk namanya Allo Grow begitu. Bagaimana customer itu kami berikan empowerment untuk mereka mengelola dananya, menumbuhkan dananya dan bisa dicairkan kapanpun. Dengan ragam bentuk investasi gitu ya Pak? Ya, jadi tabungan yang nilainya akan terus meningkat semakin lama ditempatkan dan kalau dicairkan pun tidak ada penalti begitu. Itu saya rasa memberikan ya tentu keluasan dan juga benefit ya bagi customer untuk tidak seperti bank konvensional di mana kalau kita tahu ada deposito kalau dia dicairkan maka kena penalti atau kehilangan bunganya. Kalau di produk seperti ini kita betul-betul memberikan misalnya empowerment dan juga transparansi. Nah, saya rasa model-model seperti ini yang akan kami coba terus kembangkan supaya betul-betul layanan ini menjadi sesuatu yang dipakai terus setiap hari. Yang become familiar to the users ya Pak ya, dan benar-benar nanti semuanya bisa dilakukan melalui Allo. Menarik Pak, karena tadi Anda menyebut jadi namanya sistem hybrid ini digital gitu ya, physical digital, agile-nya seperti bank digital, tapi manajemen risikonya tetap konservatif dan vigilant gitu ya, seperti bank konservatif gitu ya. Pak, ini saya tentunya penasaran. Berjalan 2 tahun Allo Bank dan sekarang nasabah sudah berada di 8,6 jutaan nasabah gitu ya. Dan tadi seperti yang bilang, bank digital itu marwahnya itu atau apa? Marwahnya adalah kolaborasi, kolaborasi dengan consumer, kolaborasi dengan event, kolaborasi dengan tap in ke brand dan lain-lain gitu ya Pak ya. Di tahun ini untuk peningkatan nasabah dan DPK, adakah target tersendiri dan adakah strategi utama untuk meningkatkan nasabah dan DPK lebih lagi di tahun ini? Apa saja yang kira-kira menjadi opportunity ke depannya untuk Allo Bank meluaskan kembali jaringan nasabah? Ya, tentu kami akan bagaimana memaksimalkan neraca kami ya dari si aset dan liabilities-nya harus terus juga bertumbuh secara neraca begitu. Oleh karena itu kami juga terus mendorong pertumbuhan aset kami gitu, tentu dengan tetap mengusung pada identitas kami sebagai bank digital. Oleh karena itu pertumbuhan dari sisi aset adalah kita terus mengembangkan digital lending ya. Jadi pay later-nya, kemudian instant cash-nya ini adalah betul-betul produk-produk yang kami ingin perkuat dan kami dorong untuk terus bisa makin bertumbuh dan diterima makin besar dengan cara bagaimana kami juga bisa mengakses kepada customer makin luas tadi dengan cara kita kolaborasi dengan partner-partner ekosistem. Ya ada e-commerce, ada telco, ada partner-partner digital ekosistem lain. Itu yang meluaskan jangkauan dari layanan kami untuk merangkul customer.
di samping di belakangnya adalah kami harus terus memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari credit scoring-nya supaya kami dalam hal menyalurkan layanan betul-betul kreditnya ini tepat sasaran dan juga tidak macet begitu ya. Itu di sisi di sisi pertumbuhan aset, di sisi bensinnya ini kan harus dari fundingnya begitu ya. Nah, maka fundingnya harus juga didorong supaya align dengan pertumbuhan asetnya. Nah, ini kami ada produk yang tadi saya bilang Alo Grow, itu juga produk yang diharapkan akan lebih bisa memberikan keluasaan bagi nasabah dalam hal mengelola uangnya dan ditumbuhkan di tabungannya begitu. Dengan demikian customer merasa dia punya kendali terhadap dananya dan bisa tumbuh di situ, dan diharapkan di situ menjadi sumber juga bagi fundingnya yang nanti akan kami jadikan bahan bakarnya untuk bisa mendukung pertumbuhan lending. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi di sisi untuk lendingnya kami terus mengembangkan partner-partner ekosistem yang nantinya kami bisa menyentuh customer lebih luas lagi, dan di sisi fundingnya kami juga terus melakukan inovasi-inovasi untuk mereka atau customer bisa menempatkan dananya di kami begitu, karena memiliki berbagai benefit dan juga keluasaan untuk customer begitu ya. Ya, luar biasa Pak. Dari kacamata Pak Indra selaku CEO, Alo kan adalah bank digital ya Pak ya, dan everything is going faster ya Pak currently nowadays. Dan tentunya dengan semakin mudahnya untuk mendapatkan pinjaman, semakin mudah masyarakat ataupun nasabah untuk akses lending gitu ya Pak ya. Bagaimana Alo Bank selaku bank digital itu menjaga NPL tetap baik dan dapat memberikan lending atau kredit yang tetap berkualitas kepada nasabah yang berkualitas. Bagaimana assuring itu semua melalui teknologi Anda, Pak? Ya, tentu kami harus menguatkan di sisi underwriting sistemnya untuk memiliki credit scoring yang semakin baik semakin baik begitu, yang bisa melakukan tentu ada algoritma yang bisa memilih begitu berbagai macam data point yang kita pakai untuk melihat kualitas dari setiap customer. Jadi kita akan buka sebenarnya seluas-luasnya di luar dari target lending yang sudah ada, tapi juga tentu nanti kemampuan filteringnya untuk menseleksi, memilih customer mana yang kita bisa berikan pada limit berapa, dengan tenor berapa, itu harus selalu diperkuat ya, sehingga kami bisa nanti dalam hal menyalurkan pinjaman ini betul-betul kepada customer yang berkualitas, yang tepat, ya, tentu Pak, yang tentu tidak macet. Kalau macet pun ya sekecil mungkin, kan nggak mungkin kalau kita nggak ada risiko yang kita harus terima ya. Nah, itu hal yang terus kita kembangkan agar dalam hal ini kualitas dan juga pertumbuhannya betul-betul sustain ya. Itu yang kami coba lakukan. Dan demi Alo Bank yang terus bertumbuh. Betul, ya Pak ya.